semuanya, kembali lagi dengan Kak Ceril masih di materi tentang evolusi dengan subtopik spesiasi. Ini akhir kita dari bab evolusi. Nah, semoga adik-adik bisa memaknai ataupun penjelasan kakak di materi spesiasi. Oke, apa itu sebenarnya spesiasi? Spesiasi merupakan proses terbentuknya individu baru dari satu makhluk hidup dengan satu syarat, tidak terjadi perkawinan ataupun pertukaran gamet di dalamnya. Jadi, spesiasi ini terjadi apabila dalam satu lingkungan adanya perubahan. Yang kedua, adanya relung yang kosong. Dan yang ketiga, adanya keanekaragaman satu kelompok organisme. Proses spesiasi itu bisa terjadi akibat dari 3 faktor. Yang pertama, akibat dari adanya isolasi pada geografis dan isolasi secara reproduksi. Selain daripada itu, spesiasi juga terjadi akibat dari adanya proses domestikasi. Nah, baik adik-adik, di sini kakak akan jelaskan satu persatu beserta dengan contohnya dari proses spesiasi dari ketiga kategori ini. Yang pertama, kalian harus paham dulu arti daripada isolasi itu apa. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru, karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Ingat ya, di dalam spesiasi tidak boleh ada perkawinan. Artinya, makhluk hidup baru yang terbentuk itu bukan karena adanya pertukaran gamet atau peleburan gamet ataupun perkawinan. Jadi, berdasarkan jenisnya, isolasi akan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya isolasi geografis, di mana 2 makhluk hidup tidak dapat melakukan pertukaran gamet ataupun melakukan hibridasi akibat dipisahkan oleh tempat. Oke, yang kedua ada namanya isolasi reproduksi. Artinya, 2 makhluk hidup yang masih dalam satu spesies atau family yang sama tidak akan mampu melakukan perkawinan akibat dari terpisahnya mungkin secara ekologi, kemudian musim kawin, dan tingkah laku pada saat melakukan perkawinan, kemudian perbedaan mekanik dan terisolasi secara gametik, sehingga 2 makhluk hidup tersebut tidak akan pernah bisa untuk melakukan hibridasi. Oke, yang pertama isolasi geografis. Isolasi ini terjadi akibat keadaan alam. Jika organisme dari satu spesies pindah ke lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan asal, dan dipisahkan oleh laut, gunung, atau gurun, maka kedua makhluk hidup tersebut tidak akan bisa melakukan perkawinan. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan organisme yang terpisah dalam 2 populasi yang berbeda atau 2 habitat yang berbeda secara geografis akan beradaptasi dan membentuk populasi dengan sifat yang baru. Artinya, dalam hal tersebut akan tercipta satu makhluk hidup baru dari adaptasi yang terjadi. Nah, bentuk adaptasi ini dapat mengarah pada pembentukan spesies. Itulah yang kakak jelaskan yang tadi. Oke, apa itu jenis-jenis isolasi Kak Ceril? Nah, isolasi geografis ini bisa dikategorikan menjadi 4 jenis isolasi geografis jika kita lihat dari asal-muasal makhluk hidupnya. Yang kedua, spesies apa yang akan terbentuk dan apa yang mengakibatkan keduanya terisolasi secara geografis. Oke, baik, yang pertama ada namanya sebagai isolasi yang terkategori dalam spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama. Nah, ini wilayah yang baru, yang lama ya. Kemudian, akibat dari adaptasi satu spesies nenek moyang tersebut, maka akan terbentuk satu populasi baru. Ini populasi barunya, yang mana populasi baru ini masih dalam satu letak geografis yang sama. Kak Ceril, kenapa bisa melakukan perubahan atau adaptasi? Mungkin akibat dari faktor-faktor ketersediaan sumber daya lingkungan seperti makanan dan habitat. Namun, makhluk hidup di dalam yang masih dalam satu spesies memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, sehingga
ada yang beradaptasi untuk melakukan perubahan supaya dia tetap bertahan hidup di habitat tersebut. Nah, yang kedua, itu ada namanya proses spesiasi alopatrik. Tapi sebelum kakak menjelaskan spesiasi alopatrik, kakak ada kasih penjelasan sedikit bahwa dalam bidang biologi evolusioner dan biogeografis, simpatrik ini adalah istilah yang mengacu pada organisme yang tinggal di wilayah yang sama. Ya, oke, baik. Ini kan sudah menjelaskan keseluruhan spesiasi simpatrik itu yang menyatakan bahwa mereka ini masih dalam satu spesies yang sama, namun karena kemampuan adaptasinya berbeda-beda, sehingga terbentuk satu populasi kecil yang masih tergolong di dalam satu geografis tersebut yang akan membedakan dia dengan spesies nenek moyangnya. Oke, baik. Yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang spesiasi alopatrik, ya. Nah, jadi kalau dia spesiasi alopatrik, itu terbentuk ketika populasi biologis dari spesies yang sama menjadi terisolasi karena perubahan geografis, contohnya terbentuknya gunung, pergeseran lempeng, pembentukan pulau baru, atau perubahan sosial seperti emigrasi. Nah, jadi gambar biru yang kakak terapkan di sini ini adalah faktor penghambat atau pemisah dua populasi ini, ya, dua kelompok populasi ini. Jadi inilah yang disebut dengan istilah barrier, ya. Jadi barrier ekologi yaitu faktor penghambat satu lingkungan, ya, antara dua lingkungan yang akan mengakibatkan dua makhluk hidup di letak geografis yang berbeda, namun mereka masih dalam satu spesies, akan memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Ingat ya, kalau dia alopatrik berarti adanya barrier. Barrier ini seperti gunung, pergeseran lempeng, pembentukan pulau baru, atau perubahan sosial seperti emigrasi. Oke, lanjut ada namanya yang ketiga, proses spesiasi melalui spesiasi parapatrik. Nah, kalau dia spesiasi parapatrik adalah proses evolusi populasi yang secara geografis bersebelahan dan menghasilkan spesies yang baru. Nah, dalam ilmu biogeografi, parapatrik adalah hubungan antara organisme yang persebarannya tidak sama, tetapi bersebelahan. Nah, mereka ini kadang-kadang bertemu di satu zona yang sempit. Nah, sebenarnya ini parapatrik dengan simpatrik itu bertolak belakang ya. Kalau dia yang simpatrik berarti masih dalam satu spesies yang sama. Sedangkan kalau dia yang parapatrik, maksudnya begini, kalau simpatrik masih dalam satu spesies yang sama dan satu letak geografis yang sama, cuman ada beberapa kelompok populasi masih dalam satu spesies yang sama terpisah karena kemampuan adaptasinya berbeda-beda. Nah, kalau dia yang parapatrik itu di letak geografis yang berbeda namun masih bersebelahan, sehingga menghasilkan dua kelompok makhluk hidup yang memiliki sifat berbeda dari nenek moyangnya. Ya, nah yang terakhir itu ada proses spesiasi peripatrik. Nah, kalau dia spesiasi peripatrik merupakan pembentukan spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil dari yang lainnya. Evolusi ini terjadi pada beruang kutub dan beruang coklat atau beruang tropis. Nah, ini merupakan hasil dari spesiasi peripatrik yang memang kita bisa melihatnya secara nyata-nyata. Nah, jadi kenapa digambarkan di ujung, Kak? Mirip seperti simpatrik tapi posisinya di ujung. Nah, itulah dia yang mengatakan bahwa perubahan makhluk hidupnya itu, walaupun mereka masih dalam satu spesies yang sama, perubahannya itu akibat dari kemampuan adaptasi dua makhluk hidup yang masih dalam satu spesies itu di letak geografis yang berlawanan, ya. Awalnya kan beruang tropis itu ada di daerah seperti kita bilang di tengah, ya. Jadi kalau untuk yang hasil spesiasi dari beruang tropis itu adalah si beruang kutub yang hidupnya
di daerah kutub yang bisa beradaptasi pada daerah yang sangat bertolak belakang dengan daerah tropis. Oke, kakak rasa itu dulu penjelasan tentang isolasi geografis. Mari kita lanjutkan ke isolasi reproduksi ya. Jadi konsep dalam isolasi reproduksi ini dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama isolasi parazigotik. Nah, kalau isolasi parazigotik ini ketidakmampuan dua makhluk hidup yang masih dalam satu spesies atau dalam satu famili yang sama tidak akan bisa mengalami perkawinan. Jadi sebelum kawin sudah terhalang. Ya, itu yang parazigotik. Nanti ada lagi yang bisa saja mereka melakukan perkawinan, tapi pasca perkawinan itu yang makhluk hidupnya gagal. Jadi sama saja dikategorikan tidak melakukan perkawinan. Nah, kita baca ya, ini isolasi parazigotik menghalangi perkawinan antara spesies atau menghalangi pembuahan telur jika anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini. Nah, jadi isolasi parazigotik ini bisa terjadi akibat dari yang pertama faktor habitat ya. Contoh isolasi parazigotik faktor habitat itu adalah dua spesies parasit yang hidup dalam inang yang berbeda. Tidak akan mungkin melakukan perkawinan. Terus yang isolasi parazigotik terkategori perilaku. Artinya ada perilaku perkawinan tertentu yang harus dilakukan oleh dua makhluk hidup yang akan kawin, namun dua spesies tersebut memiliki perilaku proses kawin yang berbeda-beda sehingga tidak adanya terjadi proses perkawinan. Oke, kemudian ada namanya isolasi temporal. Dua spesies yang memiliki masa kawin yang berbeda. Jadi, ada dua spesies yang masih dalam satu jenis yang sama dan satu family yang sama. Ini tidak akan mungkin melakukan perkawinan karena apa? Masa kawinnya mereka berbeda-beda. Mungkin satu di bulan Januari, yang satunya lagi di bulan Juni. Nah, maka tidak akan pernah memungkinkan munculnya perkawinan antara dua makhluk hidup tersebut. Kemudian ada namanya isolasi mekanis. Nah, untuk melakukan perkawinan, tentunya dua makhluk hidup harus memperhatikan faktor anatomi reproduksinya. Ada dua makhluk hidup yang masih dalam satu spesies memiliki anatomi reproduksi yang relatif berbeda sehingga tidak akan memungkinkan adanya terjadi proses perkawinan. Nah, yang terakhir itu ada namanya isolasi gametik. Nah, untuk isolasi gametik itu tidak memungkinkan dua makhluk hidup untuk melakukan perkawinan akibat karakterisasi gamet yang berbeda-beda, sehingga tidak akan memungkinkan terjadinya peleburan. Ya, oke, lalu kita lanjut ke isolasi reproduksi tipe yang kedua, yaitu. Nah, supaya adik-adik lebih paham contoh dari isolasi reproduksi prazigotik ini, ya, ini kakak kasih beberapa contoh yang memang sudah nyata-nyata dapat kita lihat di lingkungan dan ini sudah terjadi pada beberapa spesies tertentu ya. Contohnya seperti isolasi habitat. Ada dua spesies burung tropis yang hidup pada hutan yang sama. Satu spesies makan dan kawin pada pohon, sedangkan yang lainnya di dasar hutan. Nah, ini tidak akan memungkinkan terjadinya perkawinan. Kemudian isolasi mekanik. Ada namanya Pinus radiata yang berbunga di awal Februari. Sedangkan Pinus maricata itu di awal bulan April. Nah, tidak akan memungkinkan ini terjadi penyerbukan di antara keduanya. Kalau isolasi gametik ada namanya Drosophila virilis, tidak dapat mencapai ovum karena terdapat cairan penghambat pada saluran reproduksi Drosophila melanogaster. Jadi, dua spesies dengan genus yang sama, namun spesies atau keterangan jenis yang berbeda ini tidak akan mungkin melakukan perkawinan. Lalu isolasi temporal itu katak Bufo fowleri kawin di perairan tenang, sedangkan Bufo americanus itu pada kubangan air hujan. Jadi tidak akan mungkin melakukan perkawinan ya. Nah, kalau isolasi perilaku ada pada hewan-hewan yang sebelum melakukan perkawinan maka harus melakukan terlebih dahulu
pola perilaku tertentu. Ya, jadi kalau dua makhluk hidup tersebut tidak memiliki pola perilaku perkawinan yang sama, maka keduanya tidak akan mungkin melakukan perkawinan. Isolasi pasca zigotik ya. Nah, untuk dia yang isolasi pasca zigotik, ini artinya bakalan memungkinkan terbentuknya sperma yang akan membuahi ovum spesies lain. Maka zigot hibrida tersebut tidak akan berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Jadi dua makhluk hidup ini, kalau dia sudah tidak dalam satu spesies yang sama atau mereka dua spesies yang berbeda, kalau bisa melakukan perkawinan hanya sampai sebatas membuahi ovum, maka itu tidak akan bisa melakukan perkembangan zigot sampai menuju ke embrio. Nah, ini dikategorikan sebagai isolasi reproduksi pasca zigotik. Nah, contoh-contohnya apa, Kak Ceril? Penurunan ketahanan hidup hibrida. Ini akibat dari ketidaksesuaian genetik yang akan menggugurkan perkembangan hibrida pada tingkat embrio. Ingat ya tadi, kalau yang pasca zigotik, boleh melakukan perkawinan, tapi tidak akan berkembang menjadi embrio. Kemudian akibatnya apa? Akibat yang kedua, penurunan fertilisasi hibrida atau hibrida steril dan tidak mampu bereproduksi. Mungkin kan adanya keturunan namun tidak mampu bereproduksi, lalu perusakan hibrida. Nah, ini jika terbentuk hibrida baru, kegagalan reproduksi akan terjadi pada generasi berikutnya. Artinya tidak akan ada yang bisa bertahan lama dari isolasi pasca zigotik. Nah, kemudian faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya spesiasi itu adalah domestifikasi, ya. Jadi domestifikasi ini merupakan suatu usaha dalam menjinakkan hewan liar. Ya, ini dilandaskan pertama kali dari ekspedisi Darwin di Kepulauan Galapagos. Hasil perjalanan Darwin ini menunjukkan bahwa spesiasi dapat terjadi karena upaya manusia dalam menjinakkan hewan-hewan liar ataupun dalam upaya pemuliaan tanaman maupun hewan. Nah, dalam proses menjinakkan hewan liar ini, maka dia akan atau spesies yang dijinakkan ini akan menyimpang dari sifat aslinya. Nah, hal tersebut juga sudah terkategori sebagai proses spesiasi. Oke, adik-adik Kakak rasa demikian dulu penjelasan Kakak tentang spesiasi. Ini merupakan subtopik kita yang terakhir. Semoga adik-adik memahami semua subtopik-subtopik yang Kak Ceril jelaskan dan hasil post testnya mendapatkan skor yang paling maksimal ya. Semangat belajar!